Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Kaiju Number 8. Dan kali ini tuh sendiri aku cuman pengen ngebahas mengenai para kaiju yang ada di dunianya si Kafka Hibino. Ya tentu aja dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, apalagi dampak kerusakan yang dibuat saat mereka itu muncul. Pihak pasukan pertahanan membagi dan mengklasifikasikan mereka ke dalam beberapa kelompok. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas mengenai kelompok-kelompok kaiju yang ada di animenya Kaiju Number 8. Nah, yang pertama itu ada Yoju. Nah, Yoju ini tuh adalah kaiju yang hadir bersama dengan kaiju utama. Untuk lebih mudah memahaminya, kalian bisa anggap kalau Yoju ini tuh sendiri sama seperti Krucho ataupun Minion yang sering kalian temukan saat bermain game MMO waktu menuju ruangan bos. Nah, meskipun dibilang ini kaiju dengan ukuran yang lebih kecil daripada kaiju utamanya, namun Yoju memiliki nilai power scale di atas angka 6 yang membuatnya itu sama merepotkannya dengan kaiju utama, apalagi jumlahnya juga sangat banyak banget. Nah, Yoju biasanya datang dari jalur yang dibuat oleh kemunculan kaiju utama, dan biasanya Yoju akan lebih banyak muncul saat kaiju utama telah dikalahkan. Dan hal itu sering disebut sebagai kaiju susulan oleh para pasukan pertahanan. Next ada Honju atau kaiju utama, di mana kaiju ini tuh biasanya berbentuk seperti binatang buas yang muncul dengan dampak yang cukup besar akibat ukurannya. Dan karena ukurannya yang cukup besar, Honju biasanya memiliki power scale di atas 6 sampai dengan 6,4 dan butuh satu batalion khusus untuk bisa mengalahkannya, atau pasukan setara kapten dan juga wakil kapten yang bisa mengalahkannya seorang diri. Nah, kemudian ada Daikaiju gitu kan, dimana kaiju ini tuh sendiri yaitu kaiju dengan tingkat kehancuran yang lebih masif, dimana dalam sejarah di serialnya Kaiju Number 8 itu sendiri, Daikaiju adalah jenis kaiju yang terburuk yang pernah muncul dalam sejarah umat manusia, di mana butuh waktu dan tenaga yang sangat ekstra untuk bisa mengalahkannya. Di mana kaiju ini sendiri memiliki power scale mencapai angka 8. Oh ya, bentuk kaiju dari Kafka awalnya dianggap sebagai Daikaiju dengan power scale mencapai 9,8. Namun karena kemunculannya tuh sangat misterius di awal-awal cerita, maka bentuk kaiju Kafka masuk ke dalam kategori kaiju bernomor. Dimana kategori selanjutnya itu adalah kaiju identified gitu kan, dimana kaiju ini tuh sendiri adalah kaiju yang memiliki penomoran dari saat mereka itu muncul pertama kali. Dan sampai sejauh ini hanya ada 15 kaiju yang mendapatkan gelar kaiju bernomor dari pihak pertahanan. Ya, jadi nggak semua kaiju itu yang muncul itu dapat nomor ya, cuman kaiju-kaiju pilihan aja yang bisa mendapatkan gelar nomor tersebut. Dimana penomoran kaiju itu sendiri dilakukan oleh markas pusat untuk mencoba memahami kaiju yang belum pernah mereka ketahui cara penanganannya atau munculnya dengan kebiasaan unik seperti Kaiju Number 10 yang muncul dengan membawa Yoju tipe Wyvern yang bisa terbang. Oh ya, selain kaiju yang dikategorikan dengan jumlah power yang mereka miliki, para kaiju juga dikelompokkan atau diberi nama berdasarkan bentuk wujudnya, seperti kaiju fungal yang berbentuk seperti tanaman jamur. Lalu ada kaiju lizard yang bentuknya itu menyerupai kadal besar, dan beberapa kaiju lain yang diberi nama sesuai bentuk tubuh yang mereka miliki. Nah, meskipun muncul secara misterius, ada beberapa dari para kaiju yang memiliki ambisi dan pikiran seperti manusia. Di mana ada teori yang mengatakan kalau kaiju yang bisa berbicara adalah sebuah bentuk dari eksperimen manusia di suatu negara yang ingin menciptakan superhuman dengan menghubungkan jaringan manusia dengan kaiju. Ya, jadi itu aja lah dulu mengenai pengenalan singkat mengenai kaiju yang ada di animenya Kaiju Number 8, yang animenya sendiri bisa kalian tonton di aplikasi Beastation tentunya. Dan akhir kata, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani. Oh ya, jika ada yang salah kalian bisa bantu aku dengan cara mengkoreksinya di kolom komentar ya, siapa tahu menarik.